Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita berbicara masalah demokrasi. Demokrasi di Indonesia tentu kita mengetahui secara umum maupun secara khusus. Arti dari demokrasi barangkali secara spesifik dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan artian bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Dengan keberadaan demokrasi di Indonesia, maka barang tentu proses kekuasaan dan kepemimpinan harus betul-betul maksimal karena kontrol langsung dari rakyat atau masyarakat. Ketika berbicara masalah demokrasi, maka di situ ada perangkat demokrasi. Perangkat demokrasi salah satunya adalah penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu salah satunya lebih spesifik adalah KPU, kemudian juga Bawaslu dan juga DKPP. KPU bagian dari teknis penyelenggaraan tentang kepemiluan di Indonesia, kemudian juga Bawaslu bagian dari proses pengawasan untuk terjadinya dan terlaksananya proses demokrasi dan pemilihan secara langsung, jujur, dan adil, serta proses pengawasan yang maksimal untuk mencapai kualitas pemilu yang berkualitas. Kemudian juga penyelenggara pemilu yang lain adalah DKPP, Dewan Kehormatan Pemilu, yang itu mengontrol kinerja dua lembaga antara KPU dan juga Bawaslu. Oleh karena itu, kinerja-kinerja baik itu lembaga pemilu yang ada di Bawaslu maupun di KPU betul-betul diawasi oleh DKPP sejauh mana profesionalisme dan juga independensi penyelenggara itu. Untuk apa? Untuk menciptakan proses demokrasi yang berkualitas dan juga berkeadilan. Berbicara masalah demokrasi dan saat ini dalam kondisi pandemi atau COVID-19 yang melanda Indonesia, khususnya Purwakarta, maka peran Bawaslu mau seperti apa? Ternyata Bawaslu juga punya agenda-agenda tersendiri untuk melanjutkan proses demokrasi pasca pemilu 2019 kemarin, juga pasca Pilkada 2018 kemarin. Nah, salah satunya ketika tanggal 12 April Bawaslu melaksanakan ulang tahun, maka disitulah proses kita berbagi dengan masyarakat, membagikan sembako dan membagikan masker dan juga sanitizer kepada masyarakat. Itu peran Bawaslu secara ruang lingkup yang kecil. Nah, di saat seperti ini dengan kerja di rumah, kemudian juga belajar di rumah, Bawaslu juga tetap melaksanakan aktivitas-aktivitas yang lain, salah satunya dengan adanya program SKPP melalui daring. Dan Purwakarta 120 orang yang masuk dan mendaftar di SKPP daring yang diadakan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Nah, tadi kemudian kita juga melaksanakan kegiatan pelatihan dan juga diklat dengan Saka Adiasta Pemilu atau Pramuka yang ada di Jawa Barat. Dan Purwakarta ikut sekitar 5 orang. Artinya bahwa peran-peran Bawaslu dalam proses pencegahan dan COVID-19 ini tetap kita laksanakan protokol pemerintah, namun kegiatan-kegiatan Bawaslu tetap kita lakukan. Purwakarta tidak ada pilkada, namun bukan berarti kemudian Purwakarta tidak bekerja dalam melakukan proses pengawasan. Kemarin kita juga di akhir April kita melakukan sidang pleno bersama KPU untuk menindaklanjuti pemilih berkelanjutan. Artinya bahwa pemilih-pemilih yang pasca 2019 kemudian kita dimutakhirkan kembali, kemudian diplenokan lagi, apakah di situ ada yang meninggal, di situ ada yang pindah, atau ada usia yang 17 sudah masuk menjadi punya hak pilih dan sebagainya. Sehingga proses pembaharuan hak pilih akan selalu fluktuatif
setiap bulan sekali kemudian kita akan update bersama KPU. Itulah barangkali. Kemudian juga yang lain, kita melakukan diskusi-diskusi dengan Bawaslu Provinsi, kemudian juga Bawaslu RI. Ada program, salah satunya adalah tadarus pengawasan yang digagas oleh Bawaslu RI, kemudian juga ada juga program yang digagas oleh Bawaslu Provinsi dan juga Bawaslu Kabupaten. Oleh karena itu, dengan momen Ramadan, kemudian juga kondisi yang sekarang juga proses penanganan COVID, biar kita juga tetap produktif, kita juga harus tetap bekerja, tapi kita juga tetap harus menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang kemudian juga meninjau, kemudian juga masyarakat yang memantau proses perkembangan demokrasi di Purwakarta, bahwa pasca kemudian Perpu nomor 2 tahun 2020 kemudian disahkan oleh pemerintah dengan proses kemunduran pemilihan pilkada bagi 9 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Namun Purwakarta tidak ada, tapi bukan berarti Purwakarta tidak ada kerja di kelembagaan pengawas pemilu. Saya pikir seperti itu. Terima kasih. Mudah-mudahan juga bermanfaat dan terus update informasi-informasi berkaitan dengan kepemiluan yang ada di Purwakarta. Dan kemudian juga kita punya hak pilih, punya juga partisipasi untuk selalu mengawasi. Pesannya kepada masyarakat setelah terpilihnya bupati, setelah terpilihnya anggota dewan, maka janji-janji waktu pemilu tetap harus dipantau, harus tetap dikontrol, biar kualitas pemilu yang kemarin dijanjikan oleh calon-calon anggota dewan yang saat ini terpilih, biar juga terrealisasi terhadap masyarakat. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.